Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab pertama Timotius pasal 6 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca firman-Mu, mendengar dan merenungkannya, kami dapat memahaminya dan lalu kemudian memperlengkapi kami di dalam kami menjalani seluruh kehidupan, kerja dan karya tanggung jawab kami. Sepanjang Tuhan berkenan kami ada dan hidup serta berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di dalam pertama Timotius pasal 6, ayatnya yang ke-9 dan 10, demikian bunyinya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita bersama sesuai dengan bacaan dari dalam bulan Bina Keluarga. Pembacaan kita sudah jelas terambil di dalam pertama Timotius pasal 6 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10, yang merupakan surat yang dituliskan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang pada saat itu sedang melayani di jemaat di Efesus. Sebagai seorang bapak rohani bagi Timotius, anak rohaninya, maka Paulus merasa sangat penting sekali untuk membekali, mengingatkan, menasihati, tetapi juga memberikan kekuatan iman bagi Timotius. Sebab ketika Timotius melayani, dia masih ada dalam usia yang sangat muda. Tetapi walaupun dalam kemudaannya, dia sangat merasa yakin bahwa melalui bimbingan Paulus, maka dia dapat menjalani panggilan pelayanannya ini. Dan itu terbukti dia melayani di jemaat Efesus. Nah, ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada Timotius melalui surat pertama Timotius ini. Yang pertama ialah peringatan kepada Timotius terhadap ajaran-ajaran salah yang terdapat dalam jemaat. Ajaran-ajaran itu merupakan campuran paham Yahudi dan paham non-Yahudi berdasarkan kepercayaan bahwa alam semesta sudah jahat dan keselamatan hanya dapat diperoleh kalau orang mempunyai pengetahuan tentang rahasia tertentu dan menaati peraturan-peraturan seperti misalnya peraturan tidak boleh kawin, pantang makan makanan tertentu, dan lain sebagainya. Hal yang kedua ialah Paulus memberikan petunjuk-petunjuk kepada Timotius mengenai bagaimana mengurus jemaat dan mengenai ibadat. Dijelaskan baginya sifat-sifat orang yang boleh menjadi penilik dan pembantu dalam jemaat. Sifat-sifat orang yang boleh melayani di dalam jemaat. Dan akhirnya juga Timotius diajarkan oleh Paulus bagaimana ia dapat menjadi seorang hamba Yesus Kristus yang baik dan mengenai tanggung jawab terhadap setiap golongan orang yang menjadi anggota jemaat. Saat ini Paulus mengingatkan juga kepada Timotius mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Siapa yang tidak menyukai uang? Semua orang menyukai uang karena dengan uang orang bisa menyediakan apa saja, membelanjakan apa saja yang dia butuhkan dan yang dia inginkan. Sebab belum tentu yang diinginkan itu adalah yang dibutuhkan. Nah, dengan uang segala sesuatu dapat terpenuhi. Firman Tuhan di hari ini mengingatkan supaya jangan sampai Timotius mencintai uang
lebih daripada di mana dia harus lebih melayani Tuhan. Tapi juga mengingatkan dirinya dan jemaat yang ia layani supaya jangan sampai ada orang-orang yang melayani karena uang. Jangan sampai ada orang-orang yang karena uang lalu kemudian melakukan segala hal, segala cara yang pada akhirnya menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tema kita berjudi. Berjudi, kalau menurut bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu atau main kartu, atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Artinya bahwa judi adalah sebuah permainan yang mana seseorang mempertaruhkan hal yang paling berharga supaya mendapatkan yang berharga tetapi dalam jumlah yang lebih banyak. Ada orang yang beruntung dalam permainan judi, tetapi juga justru ada banyak yang menjadi rugi dan kemudian menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sebab kekalahan, kalau orang taruhan seperti mungkin taruhan sepak bola, biasanya kalau piala-piala dunia orang banyak membuat taruhan. Dan ada yang pilih tim ini, pilih tim itu dengan sejumlah uang. Jika timnya menang, tentunya dia akan mendapat uang yang lipat ganda dari uang yang ia taruh. Tetapi jika sebaliknya dia tidak mendapatkan seperti yang dia inginkan atau tidak menang, tentunya dia harus kalah dan kehilangan uang yang tadinya ia harap akan dapat 2 kali lipat tersebut. Nah, hal ini akan membuat orang menjadi sedih, tetapi bukan sampai di situ, dia akan terus ketagihan. Apalagi kalau dia sudah pernah dapat. Dia akan ketagihan terus menerus untuk melakukan hal itu. Nah, kalau sudah sampai pada taraf ketagihan, banyak hal yang ia lupakan. Dia bisa melupakan kebutuhan istri dan anak-anak. Dia bisa melupakan kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting daripada harus mempertaruhkan sejumlah uang untuk kegiatan tersebut. Dan pada akhirnya, bisa saya dia jatuh miskin, bisa saya dia terus mengutang dan sebagainya, dan pada akhirnya membuat ia terlunta-lunta hidupnya. Karena dia mengabaikan hal-hal yang penting itu. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan Timotius, hati-hati terhadap hal demikian. Jadi rupanya Paulus sangat yakin bahwa kegiatan itu juga terjadi di dalam kehidupan berjemaat, di mana Timotius sedang melayani. Orang-orang ingin mendapatkan dengan cara mudah tanpa harus bekerja. Tetapi juga Paulus mengingatkan supaya jangan uang menjadi dasar seseorang melayani. Jangan melayani karena di situ dapat uang. Jangan melayani karena di situ uangnya banyak dan kita akan pulang dan mendapatkan uang yang banyak juga. Paulus mengingatkan juga bahwa dalam rangka melayani harus fokus bahwa firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita melayani. Sebab Tuhan tahu kebutuhan setiap orang. Dan oleh karena itu dia akan terus mencukupi setiap orang yang selalu dan senantiasa percaya, berharap, ataupun mengandalkan dia dan melayaninya dengan tidak memperhitungkan apapun. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seperti contoh-contoh tadi yang saya sudah sebutkan tentang mungkin berjudi dengan cara memilih tim mana dalam olahraga sepak bola, tim mana yang mungkin menurut kita ini bisa menang, itu yang kalah dan sebagainya. Nah, dalam praktek-praktek sekarang ini kita juga melihat judi-judi ada di mana-mana. Kita pasang togel, itu juga bagian dari judi. Kita mempertaruhkan mungkin 2.000 untuk bisa mendapat 200.000 kalau beberapa angka yang mungkin kita pasang itu tepat, ya kan? Atau kita juga bisa berjudi dengan cara main kartu, main pasang-pasang. Nah, ini judi-judi kecil yang menurut kita biasa, buang-buang bosan dan sebagainya. Tapi ini bisa membuat kita menjadi ketagihan. Pada akhirnya kita tidak mau bekerja, apalagi mungkin sudah sering dapat.
Kita tidak mau bekerja, kita hanya berharap keberuntungan itu ada di pihak kita. Nah, jika demikian, maka kita menjadi orang-orang gampang saja dan kita menjadi orang-orang yang tidak mau berusaha dalam hidup ini. Apalagi kalau mungkin kita sudah berkeluarga sebagai suami atau mungkin tidak mengurus keluarga, hanya duduk-duduk dan main kartu sebagai istri. Nah, ini seperti apa yang sebenarnya mau kita tampilkan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan? Diingatkan segala sesuatu yang sering dan sedang marak di dunia ini, baik itu judi secara langsung atau judi-judi online, sekarang ini sudah ada kan yang kita nonton ataupun kita lihat. Mungkin kita tahu ada beberapa teman kita yang juga sering memainkannya, mengingatkan kepada kita ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita diingatkan supaya dalam kehidupan kita, Yesus mau kita bekerja keras. Beberapa minggu yang lalu, kita ada dalam pembacaan di bulan Bina Keluarga tentang Yesus menghendaki orang bekerja, berkarya dengan apa yang dia miliki. Nah, dengan demikian maka apa yang kita kerjakan itu akan memperoleh hasil, dan hasil itu untuk kita membelanjakan atau kita membuat untuk kebutuhan hidup kita dan sebagainya. Yesus tidak mengajarkan supaya kita duduk diam dan lalu hanya bermain judi, pasang dan sebagainya, pasang-pasang togel dan sebagainya, walaupun mungkin sekedar iseng-iseng dan sebagainya. Tetapi jangan sampai hal demikian membuat kita menjadi ketagihan dan menjadi orang-orang yang sudah tidak mau bekerja lagi. Membuat kita menjadi orang-orang yang mau gampang-gampang terima uang saja. Membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berpikir dan berkarya dengan hikmat yang Allah berikan, dengan waktu yang Tuhan berikan, dan dengan tenaga yang Tuhan karuniakan supaya kita berkarya, bekerja. Dan dengan demikian kita juga mengajarkan anak-anak kita untuk mendapatkan sesuatu itu tidak instan, tidak gampang dan tidak mudah. Harus bekerja, harus memutar otak, berpikir secara baik, apa yang harus saya buat dan karyakan dengan hidup saya ini. Sebab dengan bekerja, dengan berkarya, dan dengan mengandalkan Tuhan lewat kerja karya kita itu, maka tentu berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari pergunakan setiap waktu kita, mempergunakan waktu, tenaga, dan pikiran kita yang mana Tuhan telah karuniakan, mungkin melalui pendidikan, melalui kesehatan, sehingga kita setiap saat terus mengembangkan diri kita, maka kita menggunakan itu dengan bekerja, berkarya semaksimal mungkin. Sebab dengan demikian maka Tuhan akan menolong dan memampukan kita melalui kerja karya kita yang jujur dan setia itu menjadi berkat tentunya bagi keluarga kita ataupun juga bagi setiap orang yang berada di sekeliling kita, sambil kita mengajarkan juga kepada sesama kita, keluarga kita, bagaimana seharusnya menjalani hidup. Bukan dengan gampang-gampang saja, tetapi dengan bekerja keras dan mengandalkan Tuhan. Maka berkat Tuhan akan mengalir dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan. Ajarlah kami supaya kami menjadi orang-orang yang mau bekerja dengan jujur dan setia, mau mengupayakan segala sesuatu lewat tenaga, lewat hikmat, lewat segala kemampuan-kemampuan yang ada pada kami, supaya kehidupan kami dan segala yang kami karyakan itu bermanfaat, baik bagi diri kami sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi sesama kami yang lain. Kami memohon oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami ada dalam rupa-rupa keinginan-keinginan duniawi, ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami tidak mengikat diri kami untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu. Tetapi ajarlah kami supaya kami mau bekerja, kami mau mengupayakan segala sesuatu dengan jujur dan setia, dan terus percaya akan kuasa Allah yang akan menolong dan melengkapi kami.
Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap orang yang terhubung dengan channel Klakos Malamoy, yang menonton channel dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel ini. Diberkati seluruh kehidupan mereka, kerja dan karya mereka, tanggung jawab mereka, rumah tangga mereka. Yang lemah dan sakit Tuhan kuatkan, pulihkan, sembuhkan. Yang ada dalam rupa-rupa duka cita ataupun karena kesedihan, kesusahan hidup Tuhan Allah, dengan kuasa-Mu tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan, pengharapan, iman bagi mereka untuk dapat menghadapi dan melewati segala hal yang Tuhan izinkan ditemui dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini melalui musim-musim penghujan sedang berada di dalam situasi kebanjiran ataupun kehilangan hal-hal orang-orang yang mereka kasihi, ataupun mereka sedang kehilangan harta bendanya oleh karena hal-hal alam yang sedang terjadi di sekeliling mereka ini, di sekeliling kami ini. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau menolong setiap mereka, Engkau menjaga, Engkau merawat mereka, Engkau memelihara kehidupan mereka setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kekuatan dan pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, dan Engkau senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.